penyelesaian begal itu apa? Mau ditembaki kayak apapun karena faktornya akarnya itu akar ekonomi misalnya, ya nggak akan habis, nggak tahu siapa pacarnya kan, ya nggak apa-apa orang Ya nggak apa-apa. itu ke pesta di Paris. 250 juta untuk kamarnya doang. Saya nggak habis pikir. Saya juga pernah ngalami kayak gitu, kenikmatan seperti itu, tapi dibayar profesional. Nah, posisi Prof. Kiki ini di mana nih terkait begal ini? Begini, saya spesialis kekerasan. Jadi saya puluhan tahun belajar tentang terorisme, tentang bom, perang, termasuk urusan premanisme, begal. Nah, kalau presiden tembak gitu, wah saya setuju itu. Kalau beli sapi kurban pakai duit negara itu begal nggak, Prof? Iya begal. Makanya jadi tentara tuh sekolah biar tahu bukan itu. Guys-guysku, balik lagi di Torpedo Podcast. Kali ini kita kedatangan nih tokoh senior lah, tokoh penting, tokoh sentral, saksi sejarah yang ikut dalam setiap cerita-cerita sejarah bangsa nih. Pokoknya setiap ada kericuhan, gangguan stabilitas keamanan, beliau ada di situ lah. Intinya seperti itu. Kita perkenalkan, sebenarnya tidak usah dikenalkan lagi background beliau. Ini adalah Prof. Hermawan Sulistyo atau yang kami biasa wartawan panggil Prof. Kiki. Prof, terima kasih Prof sudah menyempatkan waktu Prof datang kemari Prof. Ya, terima kasih juga udah kehormatan dipanggil. Enggak lah Prof, kami yang berterima kasih. Jadi Prof, tema kali ini yang mau kami angkat itu adalah tentang polemik begal. Beberapa waktu lalu juga terjadilah pro dan kontra. Ada polisi yang dibunuh begal, kemudian polisi melakukan penangkapan dengan dalil pelaku begal ini melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan khusus tegas. Kemudian itu menjadi polemik kan. Kapolda Lampung juga menyampaikan kalau ada begal tembak aja. Kapolrestabes Makassar juga seperti itu, tembak aja. Kemudian direspon oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Sebelum masuk ke situ Prof, kita harus sampaikan juga datanya Prof. Ini data dari Bareskrim ya, Pusat Kriminal Nasional itu dia menyebutkan ada 5.000-an Prof korban begal. Nah di awal 2026 ini itu naik 20%. Artinya terjadi peningkatan Prof. Nah yang mau aku tanyakan sebelum masuk ke substansi itu, kan Prof juga peneliti sosial juga toh. Nah mengenai begal ini kan udah klasik Prof dari dulu sampai sekarang kan. Kami pengen tahu dulu Prof, apa sih yang membuat masyarakat itu atau pelaku-pelakunya itu melakukan aksi begal ini dari perspektif sosial dan ekonominya Prof? Jadi gini, istilahnya tuh begal ya, bukan begal. Kalau begal tuh pasti bukan orang Jawa. Kenapa? Istilah begal itu dari Jawa, dari Jawa, bukan begal. Tapi kalau orang baca E-nya itu dibaca begal. Begal. Jadi begal itu sebetulnya fenomena sejarah udah dari dulu. Gitu. Tapi kalau kita ngomong yang kontemporer aja yang sekarang, banyak teori menyebut begal itu muncul tumbuh karena deprivasi ekonomi. Jadi orang tersingkir secara ekonomi, nggak punya pilihan lain, begal. Nah, semacam begal, preman lebih luas, premanisme pada awal kemerdekaan itu lebih kultural. Jadi studi-studi banyak menyebutkan pentolan-pentolannya juga dari kalangan menengah ke atas. Nah, artinya apa? Deprivasi ekonomi itu bukan atau tidak satu-satunya
sepenyebab dari begal. Lemahnya penegakan hukum, ya, lalu faktor kultural itu orang Batak pasti lebih keras dari orang Jawa, tapi jangan salah juga orang Jawa kalau kepepet lebih kejam dari orang Batak. Kita peristiwa-peristiwa tahun 65, peristiwa berbagai banyak peristiwa yang lain itu kan juga melibatkan orang-orang Jawa. Jadi faktor kultural ini juga salah satu penyebab, tapi juga bukan satu-satunya. Artinya apa? Ada kompleksitas persoalan di situ, sehingga kalau saya lompat ke depan, penyelesaian begal itu apa? Mau ditembaki kayak apapun karena faktornya, akarnya itu, akar ekonomi misalnya, yang nggak akan habis. Kenapa? Kalau ekonominya tidak diperbaiki, ya itu kan pasti tumbuh lagi gitu. Yeah. Artinya pembangunan ekonomi kan bukan urusan polisi, bukan urusan tentara. Selama pembangunan ekonomi itu tidak adil dan merata, saya sebut adil dan merata loh ya, tidak bagus, karena sekarang ini ekonomi tumbuh, dari Orde Baru ekonomi tumbuh, tapi yang makan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu hanya 10% dari penduduk Indonesia, sisanya tetap aja kelaparan, susah hidupnya. Nah, selama itu tidak terselesaikan, ya sumbernya tidak terselesaikan, ya tetap aja akan ada begal-begal dalam berbagai bentuknya. Kemudian, nah, harus dicatat kalau begal itu sifatnya individual. Nggak ada begal terorganisir, itu namanya rampok, namanya bukan begal. Kita punya berbagai pengalaman. Misalnya di Filipina, zamannya Duterte. Di Filipina, apa yang terjadi? Itu perang melawan sindikasi narkoba, perang narkoba. Jadi sifatnya berbeda dari begal yang di Indonesia. Yang istilah begal itu sebetulnya individual. Dia nyegat orang, nguber orang, atau mencari orang, lalu dibunuh. Atau dilukai. Jadi karakternya beda dengan karakter yang di Filipina. Nah, kita juga punya pengalaman pada awal tahun 80-an ya, dengan Petrus, penembak misterius. Tapi yang disasar itu konsep kategorinya itu bukan begal, itu preman. Itu lebih parah lagi gitu. Karena saya nggak suka kamu gitu misalnya. Saya sebut aja preman, terus saya tembak, saya bunuh, saya buang di jalan tol dulu. Dibilang itu penembakan misterius. Makanya disebut misterius karena nggak tahu kita siapa yang nembak. Padahal tahu juga sih. Tahu juga. Banyak sudah dokumentasinya Prof yang mengarahkan ke siapa itu. Loh, bukan hanya banyak. Bukunya Pak Harto itu menyebut eksplisit bahwa beliau yang memerintahkan untuk ditembaki aja, dibunuh. Ya. Sehingga kalau waktu itu Soeharto sempat diadili, ya, pasti merembet ke peradilan HAM. Ya. Peradilan HAM. Kalau peradilan meloloskan, ada peradilan HAM internasional, kita nggak bisa menghindar. Apalagi ada negara-negara yang sok tahu seperti Amerika. Kalau negara itu dianggap tidak mampu
melakukan penegakan hukum, dia culik presidennya. Itu udah berkali-kali terjadi. Nah, tetapi pola dari Petrus dan kasus-kasus lain yang lebih kecil, yang tidak masif seperti Petrus, itu berbeda dari pola penembakan-penembakan yang dilakukan Duterte. Duterte itu menghabisi kartel narkoba, sehingga tipenya itu peperangan atau pertempuran dengan kelompok bersenjata yang terorganisir, teratur. Senjata di Filipina itu bebas dimiliki oleh orang sipil juga, seperti di Amerika. Nah, dengan alasan bahwa orang sipil boleh memiliki senjata itu untuk menjaga keamanan dirinya gitu. Nah, Indonesia tidak menempuh itu. Mengapa? Kalau menempuh itu, bebasin aja senjata. Semua orang akan punya senjata. Sehingga ada begal, ditembak. Ada orang ribut, ditembak. Pasti begitu. Karena itu kultural. Yeah. Kultural. Jadi kalau kembali ke topik, ya, sejarahnya panjang dan sulit. Karena apa? Kompleksitas persoalannya. Yeah. Ini bukan hanya persoalan kriminalitas, ini ada persoalan ekonomi, ada persoalan kultural. Kultur mau potong cepat jalur cepat kan, orang nggak mau berusaha kalau di sini. Yang penting dapat uang cepat gitu. Nah, itu juga memudahkan dan bukan hanya itu. Gitu. Kalau orang bilang, oh ini faktor ekonomi, kasih aja kesejahteraan. Enggak juga. Enggak juga, Prof? Enggak juga. Kenapa? Berarti ekonomi bukan salah satunya cermin angka begal itu naik, bukan? Hanya salah satu faktor. Gitu. Kenapa? Lihat aja pelaku-pelakunya. Pelaku-pelakunya bukan dari kelas yang nggak bisa makan sama sekali. Kalau kelas sosial yang begitu miskin sampai tidak bisa makan itu, yang konsepnya adalah deprivasi ekonomi. Mereka tersingkir dari aspek sosial karena ekonominya tidak mampu menjangkau. Miskin ekstrim lah. Iya, itu biasanya fatalistik sikapnya. Nggak berani ambil, tidak ada itu gitu. Tapi tadi Prof juga mencatat lemahnya penegakan hukum. Salah satu variabel. Emang seperti apa kelemahan penegakan hukum kita terhadap begal itu, Prof? Begini, kalau itu diatasi dengan cara membiarkan orang yang bersenjata untuk bisa membunuh dengan asumsi begal itu akan kapok, nggak bisa. Efek deterrent itu efek untuk menangkal itu tidak bisa diberlakukan begitu saja. Kenapa? Nggak takut kok mereka. Kalau begitu ditembaki, mereka akan mencari cara yang lebih cerdas lagi untuk tetap melakukan begal. Kucing-kucingan akhirnya dengan aparat gitu. Jadi sekali lagi deprivasi ekonomi itu harus diatasi dulu. Yeah. Caranya bukan hanya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan keadilan sosial. Keadilan sosial. Bagaimana orang nggak marah? Kenapa mereka makan aja susah? Setiap hari ini sekarang makin lama makin susah loh hidup. Yeah. Lalu melihat presidennya dan pacarnya, saya nggak tahu siapa pacarnya kan, ya nggak apa-apa, orang ya nggak apa-apa. Itu ke pesta di Paris. 250 juta untuk kamarnya doang. Saya nggak habis mikir,
eh, saya juga pernah ngalami kayak gitu, kenikmatan seperti itu, tapi dibayar profesional sebagai konsultan perusahaan asing. Oh, profesor bawa pacar ke Paris gitu, tapi dibayar masih gimana, Di Prof? Bali aja kita cuma 200 juta aja udah, oh super. Saya pernah tidur di kamar yang pernah dipakai oleh Lady Di. Oh iya, Prof. Jadi kebayang dong, Iya. karena saya konsultan di satu perusahaan gitu, dan mereka membutuhkan jasa konsultasi saya. Waktu itu hanya untuk menjawab satu pertanyaan, siapa presiden berikutnya? Gitu. Jadi saya dikasih fasilitas luar biasa. 2000 berapa itu, Prof? Masih 2004 atau 2008, lupa saya. berarti SBY. Udah lama. Jawaban Prof saat itu apa? The Ya, next president. Kalau saya kasih tahu, saya bukan konsultan. Konsultan harus menjaga rahasia. Ya, Nanti order berikutnya nggak ada kalau mau begitu. kan kalau benar pasti ada orderan dong, pasti Lah iya, ya tiap 5 tahun kan saya panen. Iya. Setiap hari diminta ceramah di sana di sini. Tapi yang sangat penting ya kita simpan untuk yang gede kan itu. Nah, Prof, dari fenomena yang Prof sampaikan tadi, nah posisi Prof Kiki ini di mana nih terkait begal ini? Begini, saya spesialis kekerasan. Jadi saya puluhan tahun belajar tentang terorisme, tentang bom, perang, termasuk urusan premanisme, begal. Nah, kalau posisi saya ya sangat jelas. Kita tidak boleh mengambil alih hak Tuhan untuk mencabut nyawa seseorang. Jadi mengambil nyawa seseorang itu bukan hak manusia lain, itu hak Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saya menopang demokrasi. Demokrasi itu mengalihkan konflik-konflik seperti itu ke ruang diskusi, ke ruang perdebatan, ke ruang ini tanpa menggunakan kekuatan fisik. Kekuatan fisik termasuk senjata itu adalah sumber kekuasaan politik. Jadi kekuatan politik, sumber kekuasaannya itu salah satunya dari senjata. Nah, penggunaan senjata haknya diberikan oleh negara. Negara memberikan hak. Oleh karena itu, karena bisa dipakai untuk mencabut nyawa orang lain, hak itu diatur secara ketat dalam aturan-aturan di negara yang demokratis. Kalau di negara yang otoriter seperti kerajaan ini itu ya kerajaan dan sebagainya ya itu nggak ada kontrol, nggak ada kontrol. Nah kontrol itu karena sumber kekuasaan politik itu harus dibatasi. Nah yang kedua sebetulnya begal ini dalam konteks kekuatan bersenjata atau kekuatan fisik. Padahal begal politik itu lebih parah lagi. Apalagi begal ekonomi. Itu saya bisa menyebut itu begal ekonomi. Kenapa? Itu negara ini sudah rusak antara lain karena mereka kayak gitu. Kalau pasukan anti begal yang sekarang ini kita suruh nyari data koruptor, korupsi, mereka aja yang ditembak gitu. Wah, saya setuju itu. Kalau beli sapi kurban pakai duit negara itu begal nggak, Prof? Iya begal. Orang duit negara tidak hanya melindungi Muslim kok, negara
juga melindungi orang-orang non-muslim, masa disuruh ikut berkorban kayak gitu. Nah, yang kita korbankan itu koruptor-koruptor itu aja. Itu pahalanya 10 kali lipat kalau menyembelih koruptor itu gitu. Tapi Prof, sebelum jauh melebar ke sana ke sini Prof, kita balik lagi ke soal tema kita ini Prof. Ini Prof, secara hukum Prof, gimana sih memastikan tindakan kepolisian yang terukur yang selalu disampaikan itu dalilnya terukur dan tegas itu tanpa lewat proses pengadilan itu berjalan akuntabilitasnya itu Prof. Jadi gini, yang pertama kemampuan untuk mengatasi begal itu kan, polisi itu sudah norma internasional ya. Dari dulu tuh polisi tidak boleh menggunakan senjata otomatis, semi-automatic guns itu tidak boleh, supaya terukur nembaknya. Kalau senjata otomatis HS misalnya itu six hour segala nembak itu nggak bisa dikontrol karena dia otomatis dia keluar banyak pelurunya. Nah, harus bisa dikontrol. Oleh karena itu digunakan senjata-senjata seperti revolver yang hanya sekali nembak kayak gitu. Nah, nembaknya single bullet, nembak. Tetapi negara-negara demokrasi pun mulai merasakan dan berpikir mengenai penggunaan senjata ini. Senjata otomatis, pistol, laras panjang, itu hanya digunakan untuk peperangan. Tapi kemudian dipakai oleh teroris. Jadi teroris nembak berondong, dan di Amerika sampai sekarang masih sering digunakan, bahkan anak sekolah pun menggunakan senjata otomatis seperti itu. Nah, akibatnya ada kecenderungan dunia dan ini sudah given bahwa polisi dikasih juga dong senjata yang memadai. Itulah sebabnya di Indonesia polisi kita mulai memakai six hour. Six hour itu senjata yang digunakan oleh unit-unit special forces di dunia. Lalu HS, lalu berbagai senjata otomatis lainnya. Gitu. Tetapi kita masih sangat terbatas untuk menggunakan Uzi. Kenapa? Kalau di seluruh dunia pasukan pengawal presiden itu hampir semuanya menggunakan Uzi. Termasuk Jepang yang punya produksi senjata sendiri. Uzi itu lebih panjang dari pistol, tapi bukan laras panjang. Itu senjata yang paling canggih, senjata individual yang paling canggih sampai hari ini. Nah, Indonesia karena masalah politis, ya tidak mungkin membeli Uzi sebanyak-banyaknya dari Israel. Karena Uzi itu buatan Israel. Oh, Uzi. Ya. Bukan Rusia, Prof ya? Bukan. Rusia itu Kalashnikov dan yang lain-lain. Nah, Uzi bikinan Israel. Tapi juga nggak beli kita karena Uzi mahal. Pemerintah kan nggak punya duit, nanti utang dari Arab untuk beli Uzi, kan lucu. Kan banyak duitnya, Prof. Satu hari aja berhenti MBG bisa beli itu. Lanjut, itu kantong kanan sama kantong kiri itu beda. Nah, berhentinya di kantong tengah koruptor itu. Nah, tetapi Indonesia juga semua pasukan khusus
Kopassus, Pas Pampres juga pakai, Brimob, semua punya USI. Meskipun lebih banyak menggunakan HS. Dan sekarang adopsi HS yang produksi Pindad sendiri. Bagus itu. Ya sekelas lah gitu. Nah, itu kontrol senjatanya. Nah, kontrol senjata mungkin yang paling menarik benchmarking kita harus ke Jepang. Karena Jepang mengalami proses perjalanan yang sama, tetapi mereka menggunakan peralatan sendiri dan pembatasannya menarik. Didesain khusus gitu, Prof? Iya, produksi sendiri mereka kan. Ya, maksudnya didesain khusus berdasarkan kultur mereka begitu? Bukan penggunaannya. Jadi polisi di Jepang itu senjatanya diikat pakai seperti karet yang berputar-putar itu, sehingga senjata itu nggak bisa jatuh atau nggak bisa digunakan sembarangan. Dia tarik, dia pakai untuk nembak, nggak kemana-mana senjatanya. Tetapi itu pun pada kasus penembakan Perdana Menteri yang terakhir itu, saya lupa namanya, Perdana Menterinya itu tidak digunakan. Jadi ketika penembakan pertama itu masih hidup Perdana Menteri itu, mantan Perdana Menteri waktu kampanye, lalu tidak ditembak oleh pengawal kepresidenan, dia tubruk. Dan dari analisis teknis yang penembakan kedua itu yang mematikan. Kalau dari analisis teknis nggak usah ditubruk, ditembak aja hidup Perdana Menteri itu. Ini menimbulkan perdebatan semacam di Indonesia sekarang ini, di Jepang, antara penggunaan semi-automatic weapons dengan revolver dan manual. Nah, kalau kita dibiarkan seperti itu boleh, itu mungkin nggak akan seperti Jepang, seperti Filipina. Kalau kita di Manila itu kios rokok aja pakai USI di dalamnya. Saya kalau jalan-jalan ke sana itu beli rokok itu, kamu punya senjata nggak? Punyalah, mereka bilang. Karena boleh. Filipina copycat-nya Amerika. Bahwa senjata itu boleh dimiliki oleh sipil. Nah, kalau konteks Indonesia, bahaya. Kenapa? Jangankan ada begal dipakai atau tidak senjatanya. Wong kita rebutan pacar aja ditembak mati. Orang selingkuh ditembak mati. Itu kasus Sambo kayak begitu. Nah, itu lebih sulit kontrolnya. Benar. Jadi sebaiknya memang seperti sekarang saja, tetapi kontrolnya lebih ketat. Kalau di polisi, gampang. Di Edwasum itu membawahi Propam. Propam lah yang bergerak untuk memberikan koridor bagi penggunaan senjata dan penggunaan kekerasan secara umum terhadap anggota-anggotanya. Gitu. Agak jauh dikit, reformasi Polri itu sudah memutuskan salah satunya adalah penguatan pengawasan polisi terhadap anggotanya sendiri. Gitu. Itu aja diperkuat. Gitu. Bukan ngambil dari luar. Tentara tidak dilatih untuk melakukan penembakan pelumpuhan. Tadi saya bilang bahwa polisi itu
hanya bisa menggunakan senjata manual seperti revolver supaya terkontrol nembaknya dan matinya tidak massal. Nah, tentara tidak dilatih untuk itu. Polisi nembak orang harus ada akuntabilitasnya. Di sidang habis itu. Ya. Kenapa kamu nembak? Atau kenapa kamu tidak menembak? Contohnya, waktu ada penyerbuan kantor PSSI di Stadion Utama Senayan, itu mereka semua bersenjata, pakai golok, senjata tajam ya. Lalu polisinya datang, di video ke berita, itu polisinya lari dikejar-kejar oleh orang-orang itu. Semua penonton itu bilang, kenapa nggak ditembak aja? Ya. Lalu disidang dia, sidang kode etik. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menembak? Gitu. Jawabnya apa? Peluru saya hanya 8. Ya. Mereka 10 orang. Kalau satu peluru satu orang, masih tersisa 2 orang bersenjata golok, saya nggak bawa apa-apa. Jadi saya harus lari. Ketika lari, nanti kalau sudah kepepet orang terdekat yang mengancam nyawa saya, yang saya tembak. Masuk akal. Akhirnya dia dibebaskan oleh sidang kode etik itu. Tentara tidak ada begitu. Karena tentara membunuh dalam peperangan itu tidak ada akuntabilitasnya. Nggak ada perang siapa yang nembak Mullah ini, siapa yang nembak kolonel ini di Amerika, pasukan Amerika, diselidiki nembaknya bener apa enggak ada. Tidak ada akuntabilitas. Nah, ini yang berbahaya ketika tentara kemudian terlibat dalam penanganan begal gitu. Kenapa? Dia main tembak-tembakannya nggak ada pertanggungjawabannya. Dan itu sudah terjadi pada saat Petrus. Sampai hari ini orang masih nyari-nyari siapa komandannya, meskipun kita tahu juga. Ya saya sebagai pengamat kekerasan saya tahulah ya, dengan bukti-bukti gitu. Tapi apakah tahu dan bisa diproses itu sama? Ya enggak. Tahu belum tentu benar untuk diproses gitu. Ya. Prof, ini kita masuk nih. Kemarin kan dalam RDP di Komisi 1, Menhan Safri Samsudin menyampaikan dia mempercepatlah pertumbuhan batalion teritori. Ada 700-an yang nanti akan fokusnya itu banyak di Jawa. Jadi satu batalion itu sekitar 1000-an, Prof. Jadi salah satu fungsi batalion itu adalah memberantas begal. Nah, dia juga mengasih semacam model lah, di mana satu batalion yang sudah berdiri di daerah Jabodetabek ini, angka kriminalitasnya turun 50%, Prof. Prof percaya nggak dengan statement itu, Prof? Makanya jadi tentara tuh sekolah, biar tahu bukan itu. Kenapa? Angka kriminalitas itu ya terkait kompleksitas faktor itu tadi yang saya bilang. Bukan hanya dengan represi keamanan. Gitu. Nah, saya kan ngalami pada awal tahun 80-an ya, itu Petrus itu saya punya teman anaknya kena narkoba. Jadi dia dendam, dia telusuri sendiri yang
siapa yang ngasih narkoba anaknya itu? Ketemu satu, dia selesaikan. Istilahnya di 86 kan. Atau di Sukabumikan. Pergi kemana ke Sukabumi gitu. Suka bumi beneran gitu. Jadi, besok ada beritanya di koran. Ya. Di jalan tol ditemukan ini gitu. Itu satu kasus. Dan ada ribuan yang lainnya. Kenapa? Siapa yang bisa ngontrol? Gak ada yang bisa ngontrol. Dia mengambil alih hak Tuhan untuk membunuh. Gitu. Dia lakukan karena anaknya. Banyak lagi kasus lain. Tiba-tiba di harian Suara Indonesia Malang, di depan pintu, karena memberitakan penanganan begal-begal seperti itu, pagi-pagi dibuka pintu depannya, ada kepala orang ditaruh di dalam tas kresek. Tas kresek dibuka, apa ini? Kepala orang. Besoknya nggak beranilah memberitakan. Ya. Kontrol tidak ada. Lalu yang kedua, ya itu tadi kembali lagi. Ini begal ditembak, kalau dulu kan preman ditembak mati gitu. Preman itu kategorinya apa? Yang bertato. Betul. Akibatnya orang buru-buru menghapus tatonya itu. Dan banyak rusak karena tato nggak bisa dihapus. Dibakar gitu. Iya. Nah, jadi kategorinya nggak ada. Apalagi begal. Begal itu kan kategorinya cair. Begal itu jelas-jelas kalau kepergok di saat beraksi di lapangan mengancam nyawa orang. Begal selalu memberikan ancaman bagi orang lain, ancaman nyawa. Itu boleh ditembak. Kalau standar HAM juga boleh ditembak. Kalau polisi mengancam nyawa petugas, dirinya sendiri, atau mengancam nyawa orang lain yang di titik kritis sudah nggak bisa dinego. Tembak. Boleh. Dalam tanda petik yang nanti harus dia pertanggungjawabkan dalam hal akuntabilitas pada sidang kode etik dan yang lain-lain. Nah, kalau begini, emang tentara tahu HAM, tahu buku HAM, tahu buku KUHP, kan nggak tahu dan dia nggak ada. Jangankan nanti, sekarang aja udah kejadian, terus batalion 700 itu, kalau kawan-kawan yang lain pengamat kan bilang, itu duitnya dari mana? Gitu. Nanti sumber korupsi lagi. Gitu. Kalau saya nggak melihat itu, saya melihatnya 700 batalion itu ditempatkan di mana? Lalu batalion ini apakah kategorinya batalion internasional atau batalion Indonesia? Norma internasional untuk satu batalion itu 1.300 orang. Di Indonesia satu batalion selama ini hanya 600 orang. Mengapa zaman Orde Baru ada alasan yang bagi saya juga nggak masuk akal. Satu batalion hanya 600 orang. Mengapa? Kemampuan batalion kita dengan 600 orang itu setara dengan kemampuan tempur dari negara-negara lain dari batalion internasional yang jumlahnya 1.300 gitu. Karena tentara kita hebat lah kira-kira kayak gitu. Secara fisik. Iya. Meskipun nangani kasus Papua, operasi militer yang nggak selesai-selesai kan gitu. Sekarang diambil alih lagi, mau operasi militer. Kalau saya bilang ya
Kalau jadi polisi udah kasih aja lah, biar mereka tahu. Kalau ada operasi kemudian masif, semua ditembakin mati, itu bisa masuk kategori genosida loh. Genocide itu ya menggunakan kekuatan negara untuk membasmi yang seperti itu gitu. Dan itu aspek HAM internasional bisa masuk. Tiba-tiba ada pasukan PBB turun di Indonesia, emang kita mau ngelawan PBB kan nggak mungkin. Ya. Yang paling gampang sih kasih aja jenderalnya, suruh diadili di Den Haag sana atau di negara lain sana. Kalau saya ngomong kayak begini nanti dikomentari, oh tidak nasionalis. Untuk apa nasionalisme kalau melindungi penjahat? Gitu. Tapi Prof sebenarnya melihat pembentukan 700 batalion ini murni untuk keamanan atau memang ada ruang-ruang politiknya sih, Prof? Ya jelas kita mau pemilu 2029 kok. Maksudnya? Bayangkan tiba-tiba dapat tim kampanye sebanyak 700 batalion. Nah, siapapun calon presiden yang akan dicalonkan oleh tentara. Gitu. Kan ada perdebatan hukum kita belum memungkinkan tentara untuk memilih dan dipilih. Ya. Gitu kan. Itu jelas itu. Nah kalau udah pensiun kan udah sipil, sudah boleh. Gitu. Tetapi di berbagai negara seperti di Jerman itu, tentara milih. Di Amerika tentara juga memilih, tapi tidak boleh dipilih. Gitu. Jadi hak pilih politiknya itu tidak hilang karena mereka tentara. Sama seperti hak politik untuk memilih dari inmate, dari narapidana. Ya. Itu tidak boleh dicabut. Nah, itu prinsip HAM. Gak ada yang menang tuh. Di Jerman itu partai tentaranya partai Gurem. Di Amerika sama sekali tidak populer. Jadi ya sekali lagi kalau saya bilang udah dikasih aja biar rakyat tahu sendiri. Nanti mereka akan berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Selama ini polisi dihujat terus itu karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Jumlah polisi itu ada 477.000. Ada 476.999 yang baik. Satu aja brengsek. Semua kena dan itu diamplifikasi oleh tentara. Tuh polisi brengsek itu segala macam kayak gitu. Nah, jadi kalau dikasih taruhan sama saya yakin mereka nggak bisa ngontrol kekuasaan itu. Ya. Karena dalam diktum politik itu ada kata-katanya Lord Acton yang terkenal, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak sudah pasti disalahgunakan. Negara kita mengarah ke militerisasi sekarang ini. Artinya apa? Terjadi penumpukan kekuasaan karena senjata itu sumber kekuasaan, uang sumber kekuasaan, intelektualisme itu sumber kekuasaan. Nah, kita hanya menggunakan uang selama ini. Sekarang mau ditambah dengan kekuatan fisik bersenjata. Kita tidak pernah menggunakan kekuatan otak. Lihat aja menteri-menterinya juga. Mas Bahlul ganteng sekali itu lagu itu kan. Nah, harus
harus ada kontrol. Nah, saya heran DPR diam aja kok. Ya. Malah kemarin Ahmad Saroni memberikan legitimasi. Nggak apa-apa, tembak aja begal di tempat. Karena mereka udah ngitung 2029 ini. Merapatnya ke tentara. Kalau polisi tidak bisa merapat begitu. Kenapa? Polisi itu filosofi dasarnya adalah diskresi. Diskresi itu keputusan individual itu berada pada anggota. Jadi menembak atau tidak itu keputusannya sendiri. Setelah itu baru dia bertanggungjawabkan. Nah kalau tentara tidak, tentara itu menembak pun harus perintah atasan. Oleh karena itu ada aturan kalau nembak seberapa jauh ke atas yang bisa dikenakan, misalnya salah tembak gitu. Dua jenjang kepangkatan, dua jenjang otoritas di atas pelaku. Nah, dulu waktu ada kasus Yunhap yang jelas-jelas salah karena ada Kopral Karel itu melakukan penembakan happy trigger, nembak ngawur kayak gitu, ada yang rekoset, nembak kena punggungnya Yunhap, mati. Lalu yang dihukum itu ya dia aja, nggak ada 2 tingkat di atasnya. Saya bilang nggak bisa. Kalau 2 tingkat di atasnya, saya nggak mau. Kenapa? Penanggung ini tentara. Kalau tentara penanggung jawabnya siapa? Pangdam. Pangdamnya Jajak waktu itu. Yang harus dicopot dan dihukum itu pangdamnya. Malah dilindungi. Nah, ini sudah tidak terbatas data yang seperti itu gitu. Kalau sekarang mau digunakan seperti itu, polisi diskresi itu hak untuk mengambil keputusan itu berada pada anggota. Kalau tentara itu berada pada atasan. Rantai komando. Ya, rantai komando. Jadi kalau begal salah tembak, begal sengaja nembak orang lain, siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Gak bisa, karena tentara kalau hukum militer ya peperangan itu, masa kita ngirim 100 dokter forensik kalau ada perang terus ini siapa yang nembak, ini siapa yang bunuh. Nah kalau yang nembak dari udara cuman perangnya cuman pencet-pencet, ya beda. Nah kalau alasannya untuk mengantisipasi bahaya melebarnya perang internasional ke Indonesia, perang dunia ketiga katakanlah seperti itu. Perang sekarang itu nggak ada prajurit yang lari-lari bawa senapan lalu nembak begitu. Kenapa? Pakai komputer pencet sini, pencet sana, dibom di sana, selesai. Maksudnya sudah tidak fisik lagi, Prof. Ya? Iya udah pakai teknologi semua. Ya lebih baik tentara kita disiapkan untuk itu gitu. Coba biaya untuk mendidik 700 batalion itu kali kita ambil jalan tengah lah. Batalionnya 1000 misalnya. Tidak 600 seperti Indonesia dan tidak 1300 seperti norma internasional. Kita ambil 1000 aja. Kita ambil 1000 kali 600 itu berapa juta. Biaya yang dikeluarkan mulai dari rekrutmen, pendidikan segala macam itu berapa. Begitu jadi, ini jadi nih 700 batalion. Tiba-tiba ada perang. Di sana cuma otak-atik komputer, pencet, bung, dibom, selesai, mati semua. Nah, lebih baik dibelikan alutsista, alat-alat utama sistem persenjataan, yang modern, yang ini. Nah,
kata Prabowo kan ya kita juga melakukan, kata Safri kan kita juga melakukan itu pembelian alutsista. Masalahnya alutsista yang dibeli TNI itu tidak kompatibel satu sama lain. Yang satu bikinan Amerika, yang satu bikinan Rusia, yang satu bikinan Cina, bikinan Korea. Itu teknologinya tidak kompatibel. Ya, sekarang masih ada uang untuk munisinya, masih ada uang untuk beli perindil-perindilnya dari negara itu. Kalau tidak ada uang yang sudah tidak bisa dipakai alutsistanya, tidak bisa dipindahkan komponennya ke alutsista bikinan negara lain. Gitu. Yang mending buat memperkuat itu daripada 600 batalion yang nantinya akan ngerusui kehidupan rakyat, kehidupan masyarakat. Saya sudah ngalami, bukan sudah, berkali-kali mengalami. Bagaimana ngurus karate aja, pengurus-pengurus daerah itu diteror. Bukan dari Kopassus menteror anak-anak. Anak-anak yang atlet-atlet sipil itu diteror, dikirimi surat, ditelepon, didatengin, dipanggil supaya tidak ini, tidak itu. Coba. Itu baru urusan olahraga. Urusan makan karena nyangkut rezeki. Nah ini rame lagi nih, MBG ini. Sampai kapan kita mau begitu? Nah sekarang diperluas ini. Diperluas apa? Diperluas sumber kekuasaannya itu diperluas. Hak untuk menggunakan senjata dan belum baru mulai skemanya aja udah disalahgunakan. Salahgunakan apa? Tembak di tempat. Polisi nembak di tempat itu pelumpuhan. Yang ditembak kaki. Ya kalau yang kena kepala itu kan karena polisinya kurang latihan aja. Gitu. Tapi prinsipnya nembak kaki. Tentara nembak membunuh. Jadi dilatih nembak itu, nembak dada kiri, tempat jantung, mati pasti. Dan setelah itu dalam situasi peperangan, tidak dituntut pertanggungjawabannya. Ya kamu mati 10, kita mati 5, ya udah. Itu hasil perang. Tiba-tiba sekarang diterapkan dalam masyarakat sipil. Dan lagi jangan lupa bahwa polisi itu sudah institusi sipil. Jadi kalau ada polisi yang menyalahgunakan lagi kewenangannya seperti kasus Sambo, itu diadili di peradilan sipil. Peradilan umum. Iya, peradilan umum. Nah, tentara yang melakukan kesalahan seperti itu kan malah dilindungi. Ya, kita lihat Andre Yunus ya, Prof. Iya, Andre Yunus diambil alih. Harusnya kan ya sudah diproses sipil, kenapa malah diambil alih? Nanti bilang, oh kami tidak mengambil alih, kami diserahi. Ya polisinya bego aja, kenapa menyerahkan itu? Gitu. Seharusnya berikan pada komunitas masyarakat sipil, adili secara sipil, karena ini tidak ada urusannya dengan perang. Yang dilakukan, dan kapten loh yang melakukan. Artinya perwira selevel kapten aja bisa seenaknya seperti itu, apalagi di bawah. Kita lihatlah nanti situasinya seperti apa. Ini tambah kacau aja nih Republik. Ini mau di penghujung, Prof. Pertanyaan pamungkas. Dugaan Prof ketika 700 batalion itu terbentuk, berdiri dan sudah ada pasukannya dan melakukan kegiatan-kegiatan keamanan sipil. Bayangan Prof, prediksi Prof terkait resiko terbesarnya di masyarakat itu seperti apa, Prof? Ya, bagaimana sih kita menghadapi malaikat hidup gitu kan? Malaikat pencabut nyawa. Ya,
mereka seenaknya. Ini kan udah kejadian, bukan hanya nanti kalau udah terbentuk. Sekarang udah kejadian. Mereka datang minta rokok nggak bayar. Ya, terus mahasiswa ngomong, bikin poster dikit, diancam. Belum sampai tahap untuk menangkap itu. Tapi menteror melalui telepon segala macam kayak gitu. Nah, Andre Yunus ini sudah digituin aja masih diteleponin, diteror kan. Lalu yang mengontrol kekuasaan seperti itu siapa nanti? Nggak ada. Nah, kita punya CPM. CPM kelakuannya juga sama parahnya kan gitu. Nah, kalau polisi kan ada Irwasum membawai Propam. Tapi kan ada Kompolnas dan salah satu keputusan rekomendasi Komite Reformasi Polri itu Kompolnas diperkuat dan pengawasan eksternal diperkuat. Jadi nanti DPR menjadi lebih kuat, Kompolnas itu keputusan-keputusannya mengikat dan memiliki sanksi. Jadi kalau tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. Sudah cukup dan polisinya tidak bisa dilindungi lagi oleh institusi karena prinsip diskresi itu tadi. Di tentara, read my lips ya. Read my lips itu lihat omongan saya ini, potongan rekamannya nanti putarlah setahun lagi. Bener nggak saya ngomong kayak begitu? Ya, berarti ini akan menjadi kekaosan baru lah di masyarakat. Begitu ya Prof ya? Iya, mendatang nanti. Jadi kalau anak-anak muda yang tidak pernah mengalami teror COVID. Nah, saya bilang teror COVID. Zaman Orde Baru, zaman Soeharto itu yang pernah mengalami COVID seperti diteror, itu zaman Soeharto itu seperti itu. Gitu. Jadi kita itu ketakutan setiap hari. Kampus itu di ruang kelas saja nggak berani diskusi. Karena besoknya pasti ada yang lapor. Agen-agen intelijen itu termasuk mahasiswa, termasuk dosen-dosennya kayak gitu. Nah, jadi jangankan batuk, kita ngupil aja negara itu tahu dan direpresi. Gitu. Kalau cerita itu sudah terlalu banyak lah. Gitu. Nah, guys-guysku itu dia pikiran Prof Kiki sebagai saksi sejarah lah yang mengalami banyak periodisasi bangsa kita ini, mulai dari Orde Baru, reformasi, ini mulai balik lagi otoritarisme, militeristik. Nah, aku sih mengutip satu ini anonim Prof. Kemanapun kejahatan itu pergi, kebenaran akan selalu mengejarnya. Sampai jumpa di Torpedo pekan depan.